Ibu Kepala SD Negeri Wilayah Cipika yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Wilayah Cipika, yaitu yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya SD Kristiani CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Wilayah Cipika, Kecamatan Pemilihan Kabupaten Brebes. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, dan juga semoga sampai kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu akan sedikit saya sampaikan bahwa Bu Esti Kristiani
Lisiani itu sudah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah ada perwakilan dari SD Negeri Muda Jidika, dan pada hari ini akan sedikit menyampaikan ilmu yang telah dia dapat dari modul 1. Mungkin kalau dipresentasikan dia akan menyampaikan ilmu 10% dari ilmu apa yang telah dia pelajari. Marilah untuk meningkat waktu terlebih dahulu kita awali kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Muda Jidika. Kita buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara semakin lancar dan semakin bermakna bagi kita semuanya. Selanjutnya yaitu sambutan, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Muda Jidika kepada Ibu Khairatul Hidayah. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur SD Negeri Muda Jidika, Ibu-ibu yang dapat undangan hari ini oleh Ibu SD Lisiani untuk kepentingan penyampaian ilmu dari beliau. Semoga kita bisa menerimanya dengan baik. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di acara hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Muda Jidika, di mana ini adalah tugas dari calon guru penggerak. Alhamdulillah di SD kita sudah ada yang hari ini bulan ini tahun ini ya Bu, ada 3 guru yang mengikuti CGP. Nah, yang sudah lulus itu ada 2, Pak Rosikum dengan Pak Bowo. Yang sudah pindah itu sudah CGP dari sini. Berarti tinggal 3 ini. Dan semoga yang belum nanti akan terinspirasi, termotivasi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan beliau ini. Kemudian dari kegiatan ini Bapak Ibu semoga bisa menyerap ilmu dari Bu SD Lisiani yang akan disampaikan nanti. Kemudian untuk murid-murid yang hanya 3, semoga bisa menyebarkan ke teman-temannya Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Kiranya hanya itu saja, yang tadinya rencananya itu jam 10 pas, ternyata melebihi apa-apa ya Bu ya. Nanti pokoknya jam 11 atau tanggal 11 selesai. Kiranya itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti bersama-sama acaranya. Terima kasih kami sampaikan. Jadi acara pada hari ini adalah penyampaian ilmu sedikit yang akan disampaikan oleh Bu Esti dengan tema diseminasi budaya positif di SD Negeri Muda Jidika. Jadi kegiatan pelatihan guru penggerak itu, pendidikan guru penggerak itu adalah untuk menggali potensi-potensi yang ada di sekolahannya masing-masing. Untuk berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Esti Lisiani. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Muda Jidika yang kami hormati, dan kepada Bapak Ibu Guru SD Muda Jidika beserta staf yang saya hormati, dan tentunya kepada perwakilan
budaya positif di SD tercinta kita. Bapak Ibu semua, sebelumnya monggo sambil menikmati sedikit makanan ringan, kita santai saja Bapak Ibu semuanya, monggo. Nanti kita akan berdiskusi secara eksklusif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tentunya dengan dukungan dari para wali murid Ibu. Nah, di sini yang akan kita bahas budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan budaya itu kebiasaan Ibu. Kebiasaan di baik di rumah maupun di sekolah. Kebiasaan di rumah itu juga akan terbawa ke sekolah Ibu. Makanya kita semua bareng-bareng untuk menuntun anak kita untuk selalu berbudaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu semua bertanya-tanya, apa sih kata-kata kalimat tersebut? Marilah kita lihat. Ya. Yang pertama tadi, Ibu-ibu, Bapak Ibu semua, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan melatih anak untuk mandiri melakukan sesuatu bukan karena motivasi dari luar, misalnya menghindari ketidaknyamanan atau karena keinginan untuk mendapatkan penghargaan, melainkan karena dari dalam dirinya sendiri atau namanya motivasi intrinsik. Di sini misalnya seperti ini Ibu, anak itu mau belajar bukan karena dipaksa, bukan karena takut sama guru, bukan karena hanya ada PR, tapi dia sudah kesadaran sendiri. Begitu. Dengan kata lain, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Untuk selanjutnya, di dalam disiplin positif tentunya harus ada nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Sudahkah Bapak Ibu semua mengetahui profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebijakannya apa saja? Betul? Ya betul. Bernalar kritis, mandiri. Ada lagi? Berwawasan global. Betul sekali. Terima kasih. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kita lihat apa saja. Nah, ada 6 Bapak Ibu semua. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya kelas 4 kemarin sudah tahu dan sudah tahu juga gerakan-gerakannya, gerakan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong, kreatif dan bernalar
kritis. Di sini ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Di sini ada proyek nilai kebajikan. Nah, ada banyak sekali nih Bapak Ibu yang dimaksud nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik ya, yang tentunya Bapak Ibu guru semua dan wali murid juga sudah pastinya mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk kita bisa menularkan kepada anak-anak nilai apa saja sih di sini banyak sekali Bapak Ibu semua bisa dibaca ya. Ada nilai peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesatuan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan. Ya Bapak Ibu, untuk kebahagiaan tentunya ya, kita bersama-sama anak itu diusahakan di rumah ya bahagia, di sekolah juga bahagia. Jadi mereka akan mempunyai rasa peduli, rasa kasih sayang ya terhadap teman-temannya begitu. Ya, untuk selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, maksudnya seperti apa itu Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan, Pak Rosikum? Ya, mungkin anak itu bagaimana dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu dengan cara dia patuh pada aturan-aturan atau patuh pada kesepakatan yang telah disepakati bersama. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Ya, kita beri aplaus kepada Pak Rosikum. Ya, untuk yang kedua, motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia yang patuh itu untuk apa? Yang ketiga, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh kecil seperti ada anak, ya, ada anak yang sama bu gurunya itu sangat patuh, sangat mau dinilai tolong dan sebagainya. Mungkin anak itu dari dalam dirinya, intrinsiknya itu ingin mendapatkan penghargaan dari guru, anak rajin dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, tentunya yang ketiga ini sangat bagus sekali ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Tentunya nilai yang positif, nilai kebajikan positif. Ya, untuk selanjutnya di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Kalau hukuman contohnya seperti ini. Misalnya kalau di sekolah, bu guru ada anak yang tidak mengerjakan PR, nanti bu gurunya menghukumnya dengan misalnya membersihkan WC seperti itu. Ya, itu contoh hukuman. Hukuman itu lebih ke fisik. Anak tidak tahu kalau dia tidak mengerjakan PR, tidak tahu dia mau dihukum apa, tergantung gurunya. Jadi itu namanya bersifat satu arah, sesuai dengan keinginan gurunya saja. Tidak ada negosiasi, tidak ada diskusi antara dengan guru. Ya. Yang selanjutnya penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan dari hasil kita bekerja atau pada murid ketika mendapatkan nilai yang baik.
kita misalnya anak kita pinter, ranking 1, nilainya 95 rata-ratanya. Anak itu asik, nanti bakal dapat hadiah dari guru atau tidak dari mamanya. Itu namanya dia itu berperilaku seperti itu baik dan sebagainya karena dia ingin penghargaan. Nah, selanjutnya memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya. Nah, selanjutnya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Ya. Jadi ini adalah kesadaran ekstrinsik, kesadaran dari luar karena sesuatu hukuman atau diberikan hadiah. Nah, selanjutnya restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goosen tahun 2004. Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa membedakan dengan mana sih yang namanya anak dengan hukuman dan penghargaan atau anak yang direstitusi, begitu ya, bagaimana seperti itu. Nah, di sini restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini timbul kesadaran diri dari murid itu sendiri. Murid diajak untuk berpikir tentang solusi apa yang mereka masalah mereka, ya. Murid itu anak disuruh berpikir tentang masalah mereka untuk mencari solusi. Ya. Nanti ada trik-triknya, Bapak Ibu semua. Bagaimana sih caranya? Boleh nanti diterapkan di rumah juga. Jadi kita sama anak mengurangi hukuman dan penghargaan kalau kita menerapkan restitusi. Nanti ada contohnya, contoh kata-katanya biar anaknya itu mau berbicara tentang masalahnya sendiri, nanti bersama-sama memikirkan solusi yang terbaik bagi mereka. Gitu. Jadi monggo Bapak Ibu semua yang mau melanjutkan untuk medan-medan dulu, menikmati makan sambil menikmati makan, monggo ya, biar tidak ngantuk. Silakan. Untuk selanjutnya pemahaman hukuman atau sanksi atau hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Berhubungan dengan tadi ya Bapak Ibu, anak baik karena anak takut dihukum, ya. Anak baik karena anak ingin mendapatkan sesuatu. Nah, di sini hukuman. Di sini saya mau berdiskusi bersama Bapak Ibu semua. Ada beberapa contoh kasus di sini ya, yang sehari-hari pernah sebagai seorang guru kita di sini melakukan seperti yang tertulis di layar. Nah, kita akan memilih itu hukuman atau sanksi. Ya, Bapak Ibu semua, coba saya akan bertanya
kepada Pak Dimas Panggi Sudarmiko, guru olahraga SD Negeri 3. Untuk kasus yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau sanksi, Pak Dimas? Sanksi. Sanksi. Baik, kita kunci Jawaban Pak Dimas apakah betul atau tidak ya? Menurut Pak Dimas itu adalah sanksi. Menurut Bu Vito hukuman. Baik, berbeda pendapat itu wajar ya Bapak Ibu semua, karena di sini kita sama-sama sedang belajar. Menurut Ibu Fatihatul Nurah, guru kelas 6, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah merupakan sanksi atau hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Baik, nanti bagi yang sudah menjawab silakan dikunci jawabannya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kepada Bapak Ozi Nurbilala, silakan. Ini hukuman atau sanksi? Hukuman. Yang kedua, menurut Pak Fauzi adalah hukuman. Misal, kalau menurut Ibu wali murid kelas 4, nomor 2-nya hukuman atau sanksi? Hukuman. Dibuat di meja tulis, kira-kira jawabannya seperti apa Ibu? Hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya. Baik. Untuk selanjutnya, pendapat dari Ibu satu lagi. Sanksi. Baik, ada pendapat itu. Nanti kita akan lihat jawaban yang sebenarnya. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu mungkin dulu ya Bapak Ibu, tapi sekarang juga perlu masker itu karena sekarang lagi musim kemarau, debunya berterbangan. Ya, menurut Ibu yang seru, ya, push up 15 kali menurut Ibu bagaimana Ibu? Ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret menurut Bapak Prosikum bagaimana? Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, alasannya kenapa ya Pak? Leon, itu yang berusaha jadi dia, kenapa orang lain harus menggantikan? Asik, benar sekali. Sekarang berjemur di lapangan pukul 12 siang. Panas banget nih Bapak. Karena telah mengobrol dengan temannya. Kira-kira ini hukuman atau sanksi Bu Eka? Hukuman. Hukuman. Ya, terima kasih. Karena ngobrol. Ya. Murid diminta telanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Sesuai aturan sekolah di sini harusnya siswa memakai sepatu hitam, tapi karena dia itu mungkin sepatu hitamnya basah, dia memakai sepatu berwarna coklat. Nah, ini muridnya diminta telanjang kaki. Kira-kira hukuman atau sanksi Bu? Lihat, hukuman. Hukuman. Baik. Silakan Bapak Ibu semua, kita lihat apakah jawaban dari duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau sanksi atau konsekuensi ya. Selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman atau sanksi? Sanksi. Yakin? Baiklah, kita lihat jawabannya salah ya. Seperti sudah. Ya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Monggo Bapak Ibu semua. Mungkin untuk wali murid baru pernah mendengar nih keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba ada Bapak Ibu yang bisa menjawab. Ya. Kalau peraturan berarti condongnya dari satu sisi, kemungkinan dari sekolah atau dari guru yang berada di kelas memberikan aturan-aturan yang mau tidak mau diterima oleh siswa. Namun ketika ada suatu keyakinan di mana di situ adalah pembahasan dengan melibatkan siswa sebagai objeknya nanti. Apa yang mereka inginkan untuk kelasnya dibuat suatu keyakinan. Nah, nanti yang akan dijalankan di kelas tersebut tentunya untuk mengatur segala sesuatu agar kelas tersebut menjadi lebih baik seperti itu. Bedanya menurut saya hanya satu hal, keterlibatan siswa dan tidak melibatkan siswa seperti itu. Ya, terima kasih kepada Pak Koji, betul sekali ya. Di dalam keyakinan kelas itu kita melibatkan murid nih, Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat dari sekolah dan peraturan kelas biasanya ada hukuman atau sanksi. Kalau keyakinan kelas ada restitusi kesadaran dari murid itu sendiri untuk memperbaiki dirinya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan umum. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas itu kita buat kemarin ya, Bapak Ibu, di kelas 4 bersama-sama murid dengan mengacu pada peraturan sekolahan. Ya, terus kita jadikan sebuah keyakinan kelas yang kita yakini. Ya. Tentunya dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kita buat sendiri keyakinannya, kita harus pahami dan kita harus terapkan. Ya, tentunya tidak cuma murid ya, Bapak Ibu. Kami di sini guru juga harus menerapkan keyakinan kelas kita masing-masing dan keyakinan sekolah kita. Untuk yang di rumah, ibu para wali murid juga mungkin mulai hari ini bersama anaknya ya untuk sama-sama membuat keyakinan dalam keluarga gitu, ya. Hal apa yang kamu yakini yang menurut kamu baik dijalankan begitu. Konstruktif pokoknya bersama anak-anaknya nanti dibimbing ya dengan tidak menghukum dan tidak memberikan penghargaan yang berlebihan. Contoh keyakinan kelas kami di kelas 4. Nah, di situ ada bekerja sama menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Di dalam bekerja sama menjaga ketertiban dan kebersihan kelas ini terdapat nilai kebajikan ya, Bapak Ibu semua. Kira-kira nilai kebajikan yang tadi sudah Bapak Ibu baca yang banyak sekali itu, nilai kebajikannya apa di sini? Disiplin. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, ada lagi dari Ibu. Tadi mungkin nilai kebajikan. Menjaga kebersihan. Di situ ada kata-kata kebersihan. Nilai kebajikannya kebersihan juga, ya. Jadi di sini bekerja sama, ya, gotong royong, baik ya, positif ya, disiplin, tertib, membuang sampah pada tempatnya, ya. Itu contoh dari keyakinan kelas 4. Di sini banyak sekali
kata-kata positif ya, saling membantu, menghargai, peduli terhadap semua teman. Di sini semua di dalam keyakinan kelas 4 ini mengandung nilai kebajikan, nilai positif. Jadi mulai dari sekarang monggo Bapak Ibu semuanya, marilah kita menggunakan kata-kata yang positif, ya, untuk anak-anak kita, biar dia yang diingatnya juga yang positif-positif, begitu tertanam, ya. Lama-lama sudah menjadi budaya positif. Ya, selanjutnya, ya, kebutuhan dasar manusia. Coba kita sana ya. Saya mau nanya nih untuk wali murid, kira-kira kebutuhan dasar manusia, kebutuhannya panjenengan dulu, Bu. Kebutuhannya banyak. Salah satunya makan, minum, ya, apalagi uang, penting sekali uang, ya. Untuk Pak Dimas, kebutuhan dasar dari manusia, salah satunya apa, Pak Dimas? Paling utama kasih sayang. Ya, walaupun kita lapar, tapi sudah disayang-sayangkan. Ingat ya, Ibu? Ya, saya senang sih, ya. Oke, baiklah. Mari kita bahas kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, pernyataan lagi, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, mau saya ulangi lagi, contoh nilai kebajikan, salah satu contoh nilai kebajikan apa? Mandiri, bertanggung jawab, bekerjasama, gotong royong, peduli sesama, kasih sayang, dan sebagainya. Semua yang baik-baik namanya nilai kebajikan. Ya, mereka ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama, ya, sinyalnya. Ya. Sini kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kurang jelas ya, Bapak Ibu, sebentar lagi jelas. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Betul sekali yang Pak Dimas tadi jawab, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kayak untuk kasus, contohnya kasus Dinda. Silakan Bapak Ibu dicermati bareng. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, Dinda pas ditanya sama mamanya itu jawabannya gini, Dinda, kenapa kamu nangis? Pulang-pulang kok nangis. Dindanya ngomong, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Ibu guru juga tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit baru loh. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Terus dia jawab lagi, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas.
aku malu Bu. Nah itu jawabannya Dinda ya, sambil nangis. Nah kira-kira kebutuhan apa? Dia itu sedang sebenarnya suasana hatinya itu, kebutuhan dasarnya itu apa ya? Mari kita lihat saja. Nah, di sini ketika Dinda ngomong kalau ibu guru bilang kalau dia tidak boleh bersenandung, dia itu sedang kepengen kebutuhan dasar kesenangannya itu tidak terpenuhi. Bisa seneng-seneng nyanyi-nyanyi ya, tapi nggak boleh. Berarti kan dia jadi nggak seneng, nggak jadi seneng. Terus kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Capek lah ya, cari perhatian. Memang anak itu, iya sebetulnya itu mau diperhatikan terus ibu-ibu. Ya memang di sini nih, ya kadang-kadang kan anaknya banyak nih Bapak Ibu. Semua anak, semuanya kebutuhan dasarnya ingin dikasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, kadang-kadang ada anak yang kasih sayangnya sudah banyak dari rumah, dan dia juga dihargai sekali dari rumah. Terus dia datang ke sekolah, dia udah banyak ini, udah kasih sayang, udah sayang. Di sini santai saja, walaupun gurunya tidak selalu yang ngelus-ngelus, yang nanyain begitu. Makanya pentingnya ini kerjasama antara wali murid dan guru-guru di sekolah nih Bapak Ibu. Karena anak itu kadang-kadang di sekolah tiba-tiba udah murung karena pagi-pagi ribut sama mamanya, misalnya nyari dasi, nyari topi dikepes-kepes. Kok tidak ngerti sih dan sebagainya ya, begitu. Terus kadang-kadang misalnya anak itu nggak mau makan ini, wes ada ini makan dulu, kenapa dan sebagainya. Akhirnya sampai sekolah jadi murung lah, inilah karena dia kebutuhan dasarnya kurang ya, kurang disayang dan diterima. Nah di sini Dinda itu jawabnya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini kebebasan, betul sekali ini Bapak Ibu. Tidak dipungkiri ya, memang kalau sudah bu gurunya jelaskan saja ada yang muak. Aduh, kadang-kadang bu guru ini sadar diri. Bu guru sadar diri juga kadang-kadang ada dua versi. Satu karena suaranya sangat nyaman untuk tidur atau untuk dan sebagainya. Yang satunya karena dia sangat bosan sekali seperti itu ya. Ini PR buat Bapak Ibu semua untuk menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan atau menyenangkan. Betul sekali. Yang keempat, jawabannya Dinda, aku sebel. Aku tidak rapi, malah dulu nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Malu ya mungkin ya. Ini jadinya kan ya malu, rendah diri dan tidak dihargai teman-teman ya buru-buru dihargai. Malah kadang-kadang ya namanya anak ya diwajani gitu ya. Ini kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Selanjutnya Asraf yang tegang, kita ikuti. Bapak Ibu semua masih semangat ya? Masih ya. Tahun ini Dodi genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dodi apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil,
ketika jawaban Dodi adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Nah, di sini ada Dodi yang sudah 17 tahun dan ingin belajar nyetir, ya. Itu alasannya begini, aku ingin bangga dan keren, Bu. Nah, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Aku bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Menyetir mobil itu seru. Kita lihat apa sih kebutuhan dasar Dodi. Nah, ketika Dodi bilang aku ingin bangga dan keren, berarti dia ingin jadi penguasaan, dia bisa jadi bangga, jadi keren dilihat teman-temannya. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, berarti ketika dia bisa naik mobil, dia jalan-jalan bawa mobil, teman-temannya banyak yang sayang menurut dia dan diterima. Terus aku bisa pergi ke teman-teman yang aku suka, dia bebas ingin pergi kemanapun yang dia suka. Terus menyetir mobil itu seru, dia senang kalau mobil itu sangat seru rupanya. Baik, nah di posisi kontrol seperti ini, panjenengan semua enaknya sebagai posisi apa ini Bapak Ibu semua? Tidak juga Bapak Ibu guru ya, wali murid juga, di rumah juga bisa. Di rumah juga sebagai penghukum, pernah Ibu-Ibu? Pernah, sering ya. Nanti kalau kita sudah mengetahui betapa indahnya ilmu yang ada di calon guru penggerak ini, kita akan lebih akan merasa gitu, kita apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak kita itu katanya terasa, oh ternyata seperti itu, begitu ya. Nah di sini lanjut ya, posisi kontrol dalam restitusi yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Di sini alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kalau di sekolah contohnya mungkin peraturan deh, peraturan. Nah, yang ada konsekuensinya. Nah, di sini guru-gurunya berkata, patuhi aturan saya atau awas. Semuanya diam. Kalau dia ngomong caranya ya, nanti berhukum. Pegang telinga, angkat kaki. Nah, itu hukuman. Ya, itu guru zaman dulu sekali. Jadi seperti itu mungkin. Kalau hukumnya panjang, ini pakai penggaris. Mungkin Bapak Ibu semua yang itu sudah pernah mengalami ya, Bu, yang dipakai penggaris kayu hukumnya begitu. Terus kamu selalu saja salah. Nah, ingat nih kata-kata seperti ini tuh kata-kata menghukum ya, Ibu-ibu. Ya, kamu salah. Nah, itu sudah menghukum Ibu. Terus selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini kalau biasanya ada nih murid kelas 1 ya, Ibu Eka. Kadang-kadang murid kelas 1 itu nulisnya lambat. Nah, kadang-kadang malah mamanya nungguin dijemput belum pulang, mamanya bilang selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Itu sudah menghukum. Mungkin anak itu ya dia memang pelan tapi pasti tulisannya rapi dan sebagainya, begitu nih mereka. Nah selanjutnya guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Ya, berarti satu arah dia saja yang paling benar, tidak menggunakan alasan murid dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah ini kadang-kadang ini lebih kejam dari hukuman. Anak itu akan menyesal, berkecil hati, dan akan rendah diri ya, bisa juga ini karena masalah hati ini, hati-hati. Pada posisi ini biasanya kurang bersuara, lebih lembut, membalas. Nah di sini caranya begitu tidak marah-marah. Caranya dia hanya ingin berkata kepadanya dengan ibu kecewa, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba
sebelum saya mempelajari modul ini, saya sebenarnya sebagai teman kalau di sini. Ayolah, ayo begitu dengan berkata-kata seperti ayo bantulah, ya kamu kan sayang sama ibu kalau di rumah ya. Kamu kan sayang sama ibu, masa kamu tidak mau sekolah misalnya seperti itu. Itu sebagai teman ya, tapi nanti ada sisi negatifnya ya, karena sebagai teman, karena dia hanya kita itu teman, masih teman gitu, gak dengan unsur intrinsiknya, bukan dengan kesadaran dia. Ya namanya kalau sama teman, kalau dia lagi senang sama teman kan ya nurut, tapi kalau udah senang ya kan gak mau ya, namanya sama teman sebagai teman. Nah di sini ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif bisa hubungan baik terjalin, muridnya posisi kontrol restitusi sebagai pemantau. Ini ibu-ibu semua ya. Mungkin panjenengan semua baru mendengar ya, apa ya memantau siapa? Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Setiap hari di rumah misalnya ibu, dia awasi anaknya mau makan dicuri, dia awasi kan belum makan kan coba makan dicuri. Dia kan mau karena kita udah gitu ya. Ngaji sore-sore dicuri lagi, akhirnya main misalnya. Itu kita sebagai pemantau ya. Kita yang terus menurut giliran kita lagi pergi misalnya atau sibuk, anak itu apa ya? Jamnya makan dia pulang, jamnya dia ngaji lagi walaupun masih bermain, kadang-kadang kurang efektif ya. Iya, dia pulang dan mau menurut karena selalu dipantau. Iya, kurang timbul rasa kesadaran dirinya. Baik, nah posisi kontrol restitusi yang kelima ini yang paling ya. Posisi terakhir, kita sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, di sini kenapa dia bisa mencontoh nanti ada contoh cara merestitusi anak tersebut di sini. Ini nanti hanya sekedar contoh nih Bapak Ibu. Jadi untuk anaknya ya kan hanya sekedar contoh nih. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, pastinya kalau gurunya itu sudah membuat keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia membaginya? Ini yang ibu bisa juga ini kata-katanya coba diterapkan di rumah ya. Bisa juga ini kita tanyakan ke anak seperti ini, coba dia akan bicara dan jawabnya apa seperti itu. Ya kalau misalnya anaknya itu tidak mau ngaji misalnya, apa anaknya itu apa rewel, minta uang terus seperti ini, bisa kita restitusi di rumah ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur nilai usaha, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan wajar. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, di sini Bapak Ibu semua belajar menjadi manajer, ya. Walaupun ini agak kayaknya kurang apa ya, kayaknya kita berpikir lebih apa, kesabaran juga di sini kita ikut dibutuhkan sekali ya sebagai manajer. Kita juga harus
menunggangi anak supaya dia itu bilang ada salah, dia itu bisa ngaku, dia bisa beralasan kenapa berbuat seperti itu, dan dia bisa mencari solusi sendiri. Nanti kalau aku udah bisa contoh ya, di sini nanti ada kasus ya dari saya, ada anak yang mencontek, kenapa dia bisa mencontek, nanti ada contoh cara merestitusi anak tersebut di sini. Ini nanti hanya sekedar contoh nih Bapak Ibu. Jadi untuk anaknya ya kan hanya sekedar contoh ya. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, pastinya kalau gurunya itu sudah membuat keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia membaginya? Ini yang Ibu, bisa juga ini kata-katanya coba diterapkan di rumah ya. Bisa juga ini kita tanyakan ke anak seperti ini, coba dia akan bicara nggak, jawabnya apa seperti itu. Ya kalau misalnya anaknya itu tidak mau ngaji misalnya, apa anaknya itu apa rewel, minta uang terus seperti itu, bisa kita restitusi di rumah ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur nilai usaha, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Baik, nah kasus lagi. Ternyata Bu Esti itu punya banyak kasus ya. Contoh, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Topi, tadi bukan, dasi, sabuk. Betul sekali. Terus sepatunya talinya putih. Ya betul sekali mereka. Nah, kalau sebagai penghukum kita itu berarti kita menyuruh anak itu hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau kemarin sanksinya itu anak berdiri tersendiri yang tidak memakai atribut lengkap. Jadi di situ tujuannya untuk anak supaya jera ke depannya, supaya anak membenahi diri untuk lebih berdisiplin lagi dalam memakai atribut acara. Ya, betul sekali. Itu kemarin kira-kira sebagai penghukum atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Betul sekali. Karena mereka juga sama-sama ikut upacara dengan temannya. Baik, terima kasih Bu Eka. Untuk selanjutnya, nah kita sebagai pembuat masa bersalah itu kita akan begini. Berapa kali Bapak harus memberitahukanmu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Itu kata-katanya seperti itu. Kan enaknya dari, aduh Bapak guru kok kecewa ya, dan sebagainya. Kan dia merasa bersalah. Sebenarnya guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman, gurunya berbilang apa kepada muridnya Pak Kasih? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong dong, bantu Bu Guru, jangan sampai nangis. Iya. Terima kasih, Pak Kasih. Pernah sebagai teman ya Pak Kasih dong. Nah, sebenarnya guru sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara nanti, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Gitu ya. Untuk selanjutnya, sebagai manajer, nah inilah sebagai manajer ya, kita harus berusaha menjadi manajer. Bagaimana kita akan berucap seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu nih Bapak Ibu. Bisa nih Bapak Ibu? Insya Allah bisa. Kita semua sebagai manajer ya. Nah, di sini ada posisi kontrol banyak sekali. Ini ada kasus guru matematika dan wali murid sakit sehingga
baru menggantikan kelas 4. Nah, kelas 4 itu ribut baik diulang Bu Victor ya, kayaknya menyepelekan dan sebagainya. Nah di sini ibu santai saja sih Bu Victor. Di sini Ibu Eni sudah bilang pada TV dan Natali, malah di sini dia tertawa dan tidak mengerjakan tugas, malah ngobrol. Di sini dalam kasus di atas posisi apakah yang selanjutnya di sini ada posisi pembuat rasa bersalah dengan Bu Eninya ngomong dikerjakan, nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, kalian nggak kasihan. Nah seperti itu kan membuat bersalah. Terus kalau sebagai teman, tolong bantu ibu ya, tadi ada ya dalam percakapan ya, tolong bantu ibu ya. Nah di sini ada Sabrina ya, terburu-buru sampai sekolah. Nah ini memakai seragam warna sepatu yang tadi sudah dilakukan ya, sepatunya harusnya hitam ya, terlambat malah memakai sepatu warna coklat ya. Di sini ada posisi menghukum. Nah di sini kata-katanya nih suaranya juga tinggi. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah terlambat, salah bukan sepatu, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Terus yang kedua sebagai pemantau, bertindak sesuai peraturan. Namun Pak Kamu tidak mau tahu, tidak kamu telah melanggar peraturan. Diingatkan, kalau sebagai pemantau itu ada ingatkan, ada konsekuensi diutarakan konsekuensinya dari. Nah di sini segitiga restitusi yang terakhir deh, segitiga restitusi. Nah apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah segitiga restitusi ya. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu semua, di sini segitiga restitusi itu untuk anak yang telah melakukan kesalahan, telah melakukan melanggar keyakinan kelasnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan bingung segitiga restitusi itu apa gitu ya. Itu cara kita untuk menangani anak yang telah melakukan melanggar kasus gitu ya. Baik, selanjutnya menstabilkan identitas. Nah, yang pertama nih, ibu-ibu semua ke anaknya, Bapak Ibu juga bisa nih murid-muridnya. Ini harus ada kata-kata berbuat salah itu wajar, menguatkan. Jangan anak itu langsung kamu salah, anaknya langsung pergi ya Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa, berbuat salah itu wajar. Guru juga pernah berbuat salah. Guru tidak mau mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa begitu. Guru pun mungkin pernah marah dan sebagainya. Kalau misalnya jadi nakal dan sebagainya misalnya ya. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Nah pas lagi sudah begitu terus lagi bertanya, kamu pasti punya alasan. Nah kalau sudah menanyakan alasan itu berarti saat memvalidasi tindakan yang salah. Itu dengan kata-kata yang sangat lembut. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang terlibatmu. Nah di sini anak salah tuh dipuji, nggak apa-apa Bu ya. Jadi mereka jadi tidak merasa terlalu bisa salah nggak bisa jelas itu enggak ya, nggak apa-apa, dikuatkan. Nah yang terakhir menanyakan keyakinan di kelas boleh, di sekolah boleh, di rumah pun juga boleh ya. Nah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati, nilai apa yang sudah dilanggar ya. Nah begitu. Ini ada kasus satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya sudah lakukan ya. Ini ada kasus satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya sudah lakukan ya, Ibu. Ini semuanya Sakila itu melempar penghapus ke temannya bernama Ageng karena Sakila diejek. Ini harusnya saya itu dua-duanya bersama Ageng, tapi Ageng belum mau, jadi Sakila dulu katanya satu-satu. Habis itu saya bersama Ageng, tapi untuk videonya maaf yang sama Ageng guru tidak tampilkan ya. Ini selanjutnya, nah monggo Bapak Ibu semua bisa disimak. Ini contoh
Ya, nah ini ya. Nah, selanjutnya adalah kasus kedua. Pada saat ulangan IPAS, IRSA kelas 4 ketahuan mencontek dengan mencari jawaban di buku yang ditaruh di laci mejanya. Bu SD guru kelas 4 memeriksa ke ruang guru untuk menegur dan memberikan pembinaan agar bisa mengambil penilaian. Ya. Nah, ini contoh kasusnya. Sebentar, Pak. Ini guru tanya sama Lisa, oke? Ini saya Sabila, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Silakan, Mbak Sabila. Terima kasih, Bu. Sabila, kamu tahu nggak kenapa dulu panggil kamu ke sini? Tidak tahu. Waktu di sini, saya melakukan penerapan institusi. Ini, Bapak Ibu. Di sini menstabilkan identitas. Iya, karena saya kesambut. Kira-kira kalau kamu tadi boleh atau tidak tuh perbuatan yang tidak baiknya. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Apa yang saya terjadi merupakan sesuatu perbuatan yang salah. Juga pernah melakukan perbuatan sama. Tetapi guru di sini dan itu namanya menstabilkan di bawah ibu. Ini tindakan yang validasi. Karena begitu ya. Jadi kalau marah, ibu juga pasti akan marah kalau ada yang sifat itu. Tapi apakah tidak marah kita akan menyelesaikan masalah? Nah, ini saya akan melakukan apa yang sudah saya katakan ya. Ini bagaimana mempunyai yang seperti kami. Semoga ini. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah setia menunggunya sampai selesai. Untuk terakhir penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana menjalani dirinya sebagai among atau mentor yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih. Tanah luas tak ada dua, tombak tajam ditancapkannya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan kehadirannya. Terima kasih. Banyak salah kata, maaf yang sebenarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kepada Terima kasih kami sampaikan. Yang selanjutnya yaitu tanggapan kepada yang akan menanggapi saat orang dua Bapak Ibu menanggapi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan Bu Esti. Alhamdulillah bisa memberikan pemahaman lebih bagi kita semua. Tentunya bagi guru kelas dan ibu wali murid juga yang berpikir bahwa ternyata penerapan penghukuman ini sudah tidak sesuai dengan pendidikan di zaman yang sekarang. Mungkin di zaman dulu kita ketahui itu pendidik kita seperti sekarang. Oh, saya tidak dulu sudah seperti ini. Tapi di masa sekarang ke depan tentunya kita merasa itu tidak bisa diterapkan. Nah, mungkin inilah sebagai solusi dari penanganan kasus siswa yang ada di sekolah dan bisa diterapkan di rumah. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Esti, materinya sangat jelas, sangat tidak dipahami, singkat juga, sehingga mungkin kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah dengan lebih mudah ya Bu Esti. Mungkin dari saya seperti itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara